Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Rizal, SPD MPD, NIDN 0919019501. Saya merupakan dosen home base Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ajarkan yakni mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS. Video kali ini merupakan video pengenalan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2025. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini berisikan kajian tentang pendidikan kewarganegaraan secara konseptual, identitas nasional, integritas nasional, nilai dan norma konstitusi, perilaku konstitusional warga negara, hakikat dan budaya demokrasi, penekanan hukum, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Mata kuliah wajib pendidikan kewarganegaraan dimaksud agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta berjiwa Pancasilais, religius, humanis, nasionalis, serta demokratis dan berkeadilan. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membahas konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integritas nasional, nilai, norma, dan perilaku konstitusional, hak dan kewajiban warga negara, hakikat demokrasi, rule of law, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Model pembelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah blended learning, yang mana menggabungkan proses pembelajaran tatap muka dalam kelas 70% dan 30% kelas asinkronus dengan menggunakan LMS, tempat mahasiswa belajar secara mandiri. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, case-based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan pola pengajaran meliputi DIA. Di delivery, dosen memaparkan materi sesuai topik yang diajarkan. Interaction, mempersilahkan mahasiswa bertanya, mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, dan menyelesaikan solusi. Assessment, yaitu sistem penilaian pada mata kuliah ini efektif dinilai dari sikap selama proses perkuliahan serta kehadiran sebesar 80%, aspek kognitif dan psikomotorik dinilai dari tugas PBL 50%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 30%. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa program studi PPKN berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, jadi alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan tetap kita panjatkan karena masih diberi kesehatan. Ya, akhirnya kita bisa kembali ketemu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, baik ya, sehat ya. Semua sudah sarapan ya? Sudah. Semua sudah siap, ready untuk menerima pembelajaran hari ini? Iya. Kalau ready, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oh iya, Alex ya. Silakan Alex, kita pandu dulu doa Alex, baru kita mulai pembelajaran ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk berdoa mengikuti kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Karena kita sudah berdoa, saya pikir semua sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengecek kehadiran. Namun untuk mengefisienkan waktu, saya tanya saja kepada ketua tingkat. Siapa yang hari ini tidak hadir? Salsabila Taufik. Oh, Salsabila Taufik. Ini kenapa nanti Salsabila? Izin. Iya. Ada juga yang tadi pagi menyampaikan ke saya ada yang sakit, tapi saya lupa siapa namanya. Siapa? Siapa? Sabrina ya. Nah, Sabrina ini sakit. Ya berarti ada dua temannya yang tidak sempat hadir ya. Satu izin dan satu sakit. Jadi yang lainnya hadir semua. Dari 30 berapa? 34 ya mahasiswa di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, untuk mengefisienkan waktu, sebagaimana pada pertemuan kita pada minggu lalu, itu kita sudah pernah membahas tentang esensi dan hakikat pendidikan kewarganegaraan, ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita masuk di materi pekan kedua atau di pertemuan kedua dengan topik identitas nasional, ya, identitas nasional. Nah, ini adalah materi topik kedua dengan kompetensi yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, khususnya dalam materi ini. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Jadi nanti setelah kita belajar, kita diminta untuk bagaimana memahami dan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis urgensi identitas nasional. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai identitas nasional. Jadi ada 3 hal yang urgen yang harus bisa dicapai dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, nah, kita masuk ke materi identitas nasional. Ya, kita masuk di pengertian identitas nasional. Ada yang tahu apa itu identitas? Ya, silakan. Siapa namanya? Sebut namanya. Kemudian berikan jawabannya. Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Nur Afia. Nah, di sini kalau menurut saya identitas nasional itu adalah jati diri atau ciri khas yang membedakan seseorang atau kelompok lain. Ya. Siapa lagi namanya? Ani Nur Afia. Ya, Ani Nur Afia. Dipanggil Nur Afia ya. Jadi identitas nasional itu tadi jati diri. Kemudian apa lagi tadi? Ciri khas. Ada yang lain yang punya pendapat tentang identitas selain jawaban dari temannya tadi Hafia? Jati diri dan ciri khas. Identitas. Kalian punya identitas tidak? Punya. Punya. Nah, kalau kalian kira-kira apa yang membuat identitas kalian sebagai seorang mahasiswa? Punya apa supaya dikatakan saya ini mahasiswa? Harus punya
Harus punya NIM ya, harus punya KTM ya. Nah, kalau KTP juga identitas, menandakan kalau kita adalah seorang penduduk. Nah, kalau KTM menandakan sebagai seorang artinya itu bagian daripada identitas. Jadi identitas nasional ini secara harfiah atau dari bahasa itu dari bahasa Inggris ya. Nah, apa artinya? Nah, ini dia identitas atau identi. Secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Jadi identitas itu adalah pembeda antara individu dengan individu yang lainnya ketika berbicara tentang manusia, tapi ketika berbicara tentang negara berarti yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, misalkan Indonesia dengan negara Malaysia pasti masing-masing memiliki identitas. Kira-kira kalau bangsa kita Indonesia apa identitasnya? Bisa dilihat dengan adanya apa? Adanya Pancasila ya, kemudian ada bendera ya, kemudian ada lambang negara, ada lagu kebangsaan, ada bahasa. Nah, jadi kalau ditanya nanti apa identitas negara kita ya pasti kalian sudah bisa menjawab ya. Selain identitas tadi yang mengartikan bahwa ciri, tanda atau jati diri, ada istilah dan istilah berikutnya yaitu nasional. Apa itu nasional? Merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Jadi identitas dalam arti nasional ini anak-anakku sekalian mengartikan bahwa bangsa atau sebuah bangsa itu ada pembedanya juga, ada cirinya. Kalau negara bisa dilihat bahwa ketika kita di Indonesia ada banyak suku. Nah, jadi kalau orang bilang suku Bugis itu ada di Indonesia, suku Makassar ada di Indonesia, suku Jawa ya. Intinya kita nasional itu bangsanya banyak suku ya. Ya, itulah yang menjadi ciri khas. Nah, jadi di dalam identitas nasional ada namanya identitas nasional primer dan ada identitas nasional secara sekunder. Kalau yang tadi saya sebutkan seperti suku ya, yang menandakan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, nah itu termasuk identitas dalam aspek primer. Kalau tadi yang sekunder itu ada lambang apa? Lambang negara bersuara, semangat ya, karena sudah serapan semua harus semangat ya. Ada apa lagi? Adalah lagu kebangsaan. Apa lagi kebangsaan negara kita? Indonesia. Jadi semua hafal lagu Indonesia Raya ya. Jadi kalau merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia namun tidak hafal lagu kebangsaan, berarti orang itu tidak memiliki identitas nasional yang baik ya, tidak memiliki rasa nasionalisme yang baik ya. Karena sebagai seorang warga negara kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus menghafal tentunya lagu kebangsaan, karena itu menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian identitas nasional secara umum ya. Ini dia. Coba kedua kelas bisa dibaca? Ya, coba dibaca apa pengertiannya. Identitas nasional adalah
karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai, simbol, sejarah, dan cita-cita kolektif yang menjadi pemersatu bangsa. Ya. Jadi yang lain yang di belakang lihat tulisannya. Ya. Ya, coba dibaca yang di belakang. Ya, baca pengertian identitas nasional di atas. Besar suaranya. Identitas nasional adalah karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya dari negara lain. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai, simbol, sejarah, dan cita-cita kolektif yang menjadi pemersatu bangsa. Jadi identitas nasional ini adalah nilai-nilai atau simbol atau sejarah atau cita-cita yang membedakan dengan negara yang lain. Ya, jadi identitas nasional ini adalah alat pemersatu bangsa yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda asal daerah, berbeda suku, berbeda agama, aliran kepercayaan dan budaya, dengan adanya identitas nasional menandakan bahwa kita bangsa Indonesia dengan semboyan nasi besar. Ya, jangan kayak tidak pernah sarapan 1 tahun, ya. Koyo sekali. Nah, sebagai mahasiswa PPKN di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, itu harus menunjukkan semangat nasionalisme yang baik, ya, dengan mengetahui apa itu identitas nasional. Ya, selain itu ada menurut ahli yaitu Konjaraningrat, ya. Nah, coba dibaca kita. Menurut Konjaraningrat adalah karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai simbol, sejarah, dan cita-cita kolektif yang menjadi pemersatu bangsa. Ya, jadi sama. Menurut ahli bahwa identitas nasional ini memang digunakan untuk menjadi alat perekat pemersatu bangsa. Yang mana bangsa tadi itu adalah masyarakat. Ya, oke, lanjut. Selain itu, identitas nasional dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini penting bagi kita selaku bangsa Indonesia untuk mempererat hubungan antar sesama masyarakat Indonesia, ya, untuk memperkuat identitas nasional agar tidak kehilangan jati diri. Jadi dengan adanya identitas nasional ini kita bisa lebih cinta terhadap negara. Ya, boleh nonton film drama dari luar, bisa nonton film dari luar, bisa mengikuti perkembangan kebudayaan orang-orang dari negara lain, tetapi jangan pernah melupakan apa yang menjadi budaya asli negara kita. Ya, misalkan kalau orang Makassar dia menjunjung tinggi nilai budaya siri napace. Siapa yang orang Makassar di sini? Nah, kira-kira apa maksud siri napace itu? Ya, nah ini mengaku orang Makassar harus tahu. Coba apa itu siri napace menurut tak saja? Menjunjung tinggi kayak malu. Ya, menjunjung tinggi rasa malu. Nah, kalau dalam orang Makassar malu ketika berbohong, ya, malu ketika mencuri, ya, pokoknya menjalankan dengan baik nilai-nilai budayanya itu, ya. Nah, di setiap budaya, di orang Bugis ada budayanya, ya, di orang Toraja juga pasti ada nilai-nilai yang dipegang. Itulah yang harus menjadi penciri kita dan kita harus bangga apa yang menjadi budaya kita, ya. Lanjut. Nah, identitas nasional ini adalah unsur pembentuk identitas nasional. Di antaranya yang pertama tadi adalah suku, bangsa dan budaya, ya. Yang kedua
ada bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada ideologi Pancasila. Yang keempat ada konstitusi atau undang-undang. Kemudian ada bendera, ya. Ada sejarah perjuangan. Nah, ini sejarah perjuangan lah yang pertama kali mencetuskan pemersatuan, mencetuskan identitas kita dalam bentuk sumpah. Sumpah apa itu? Sumpah pemuda. Jadi latar belakang ketika kita berbicara sejarahnya, latar belakang adanya identitas nasional ini dilatar belakangi dengan kejadian tersebut. Ya, ada gerakan pemuda yang waktu itu masih Nusantara namanya, ya. Ada yang dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan. Nah, itulah yang membentuk sumpah menyatakan satu bangsa, ya, satu bahasa dan satu tanah air, yaitu Indonesia, ya. Kemudian yang lain-lainnya itu mengikut. Selain itu ada agama dan kepercayaan, ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kalau seorang warga negara Indonesia itu suka budaya luar, seperti saya suka budaya Korea Selatan, impor sama cara mereka berpakaian, itu menurut saya lucu, Pak. Apakah itu termasuk tidak memiliki identitas? Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Septi, ya, pertanyaan yang bagus dari Septi. Menurut Septi, pertanyaannya, kalau saya ini Pak suka drama Korea, suka budaya orang Korea Selatan, ya, atau Korea Utara, Korea Selatan, ya, suka dramanya, suka filmnya, suka budayanya, tadi pakaiannya karena dianggap lucu. Apakah kita tidak memiliki identitas? Jawabannya itu tetap, ya, tetap ketika Septi ini tetap mencintai juga budaya Torajanya misalkan dari sukunya, ya, kemudian mencintai bahasanya, tetap menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kita menyukai budaya dari luar itu tidak jadi masalah selama kita tidak fanatisme dengan budaya dari luar. Bahwa saya tidak mau belajar budaya Toraja lagi, budaya Indonesia lagi, karena saya mau jadi orang Korea. Ya, nah, itu baru akan kehilangan identitas nasionalnya, akan kehilangan jati dirinya tadi. Kalau sudah melupakan apa yang menjadi budayanya Septi sebagai orang Indonesia. Ya, tapi kalau suka saja, ya, tidak jadi masalah. Selama kita tetap juga melestarikan budaya, mencintai budaya kita. Intinya jangan fanatik yang istilahnya hanya menganggap bahwa itu yang terbaik, ya. Nah, ada yang lain yang seperti itu. Ya, oh silakan, mungkin mau bertanya lagi, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri Bulan Pranita Bila. Pak, kalau seseorang hidup di dua identitas yang berbeda, apakah dia bisa punya dua identitas sekaligus? Ya, maksudnya hidup di dua identitas di dua negara, ya, begitu ya. Nah, misalkan nanti siapa namanya? Putri ini tinggal di Amerika, ya, tetapi tetap memiliki paspor Indonesia. Apakah termasuk warga apa tadi? Apakah Dia bisa memiliki dua identitas? Sebenarnya identitasnya dia tetap warga negara Indonesia ketika dia memiliki paspor Indonesia. Selama tidak pernah memiliki kewarganegaraan yang lain, identitasnya tetap warga negara Indonesia, ya, yang merantau di luar negeri, ya. Jadi selama kita tidak pindah kewarganegaraan, kita masih memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia, berarti kita tetap warga negara Indonesia, ya. Jadi materi tentang identitas nasional ini penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa penting? Karena dengan kita mengetahui identitas negara kita, mengetahui identitas kita sebagai warga negara, maka itu akan menciptakan persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Kita akan lebih mencintai lagi budayanya kita, ya, dan tetap mengikuti perkembangan zaman, ya. Bukan berarti ketika kita mencintai budaya tradisional Nusantara kita tidak ketinggalan zaman. Tidak, ya. Justru ketika kita bisa berinovasi, menciptakan inovasi budaya-budaya ini bisa kita pentaskan ke luar negeri atau go internasional, justru itu lebih baik. Justru itu lebih bagus karena bisa mengangkat kearifan lokal, ya, di negara kita, ya. Sebagai akhir dari perkuliahan ini, sebelum saya tutup, karena tadi sudah bertanya,
Ya, dan saya sudah memberikan jawaban. Saya yang lagi ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, ya. Tadi kita mengevaluasi dulu sejenak sebelum kita tutup dan kita penugasan, ya. Jadi di dalam materi identitas nasional tadi, apa-apa yang bisa kalian pahami dari apa yang tadi sempat Bapak sampaikan? Ya, coba tadi yang di sini, yang baju kuning. Ya, coba apa tadi yang dibahas? Yang Bapak tadi bahas Ya. itu adalah tentang identitas nasional. Ya. Salah satu identitas kita itu di Indonesia itu adalah bendera merah putih, Ya. bendera merah putih, bahasa Ya. Indonesia dan budaya, agama dan suku. Ya, jadi itu bagian daripada identitas nasional. Ya, jadi saya pikir semua sudah paham, semua sudah mengerti bahwa apa itu identitas nasional, ya, bahwa identitas nasional itu merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi bangsa, ya. Sebagaimana yang ada di atas, di tengah arus globalisasi yang kuat, kita harus memperkuat identitas nasional, lebih cinta terhadap tanah air, ya, supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa, ya. Jadi demikian untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema identitas nasional. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum Bapak betul-betul mengakhiri kelas pada pagi hari ini, saya mau tahu dulu, ada tadi berapa jumlahnya? 34. Nah, saya mau kasih tugas tentang makalah yang berbentuk studi kasus, ya, bagaimana mengangkat tema-tema terkait identitas nasional, ya, seperti ini, ya. Nah, ini tugas yang ada di pertemuan kedua. Nanti susunlah makalah dengan tema sumber-sumber pembentukan identitas bangsa, sertakan minimal 3 referensi ilmiah dan contoh aktual penguatan identitas nasional di lingkungan kampus atau masyarakat. Jadi nanti tugasnya ini bisa dilihat di headlink, di siakat yang masing-masing punya, ya, yang di aplikasi mahasiswa itu. Anda bisa mengakses tugasnya di sana. Nanti Bapak akan buka di sana dan silakan dikerjakan di headlinknya, ya, sesuai dengan kelompok yang pernah dibagi di pertemuan pertama, ya. Ada berapa kemarin? Ada 5 kelompok. Jadi masing-masing nanti akan mendapat materi sesuai dengan kelompoknya, ya. Jadi karena sudah habis slide-nya, menunjukkan bahwa mata kuliah ini sudah berakhir juga untuk pertemuan. Jadi apa yang kita simak dan apa yang saya sampaikan itu dapat kita pahami bersama-sama dan bisa diingat dan disimpan di ingatan masyarakat. Kepada anak-anakku sekalian, jangan bosan untuk terus belajar, jangan pernah capek untuk berproses, ya, karena sebagai seorang mahasiswa kita harus menikmati yang namanya proses, karena ketika kita berproses insya Allah akan ada hasil yang kita capai. Karena kalian pasti semua mau memiliki masa depan yang cerah, ya. Nah, dengan seperti itu harus berusaha juga dengan giat, ya. Jadi tetap semangat, ya. Semangat, ya, karena sudah mau berakhir perkuliahannya. Semangat, ya. Tetap semangat. Atau mau dilanjut? Karena sudah selesai materinya untuk pertemuan kali ini dan ada juga jam berikutnya, ya, untuk dosen berikutnya. Jadi cukup sekian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas keaktifannya dalam perkuliahan kita. Bapak ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video pembelajaran yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.